A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Amma ba'd. Para sahabat, jamaah dan salikin rahimakumullah, semoga di pagi hari ini kita senantiasa mendapatkan maunah dan keberkahannya. Karena itu mari kita bersyukur atas semuanya dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad, kekasih Allah dan tempat kita untuk memohonkan syafaat Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ashabihi. Para salikin dan jamaah, ngaji kita pada hari ini sampai pada kiat ke-71 dalam rangka mendekatkan diri pada Allah, khususnya menyangkut bagaimana kita menghilangkan penyakit-penyakit hati kita. Bab 71 menerangkan fa'idatun fi anna ijaba la yaqa'u illa bisifatil kamal. Bab atau kiat yang menerangkan bahwa ujub itu hanya terjadi kalau merasa atau ada kesempurnaan. Ini karena itu mari kita baca bersama-sama dan kita kaji bersama-sama para salikin. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa bihima bi ulumiha fid darain. Amin ya rabbal alamin. La yaqa'ul ujbu illa bisifati kamalin aw ma yu'taqadu annahu sifatun kamalin. La yaqa'ul ujub, tidaklah akan terjadi ujub illa kecuali bisifatin kamal, apabila ada sebuah sifat kesempurnaan. Aw ma yu'taqadu annahu sifatul kamal, atau paling tidak seseorang itu merasa bahwa dirinya itu sempurna. Ini kata kunci definisi tambahan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau orang ujub itu biasanya merasa dirinya sempurna, kamal. Misalkan kita ujian, tahu-tahu nilainya sempurna 9, sekian ya, atau sarjana dengan predikat cum laude. Kira-kira ada ujub nggak orang seperti ini diuji lulus nilainya sempurna 9,5 atau 10 dengan nilai cum laude? Nah ini bahaya juga ya para Bapak Ibu sekalian. Jangan-jangan dia merasa bahwa kesempurnaan nilai ujian kuliahnya itu sehingga menjadi sarjana itu merasa ini karena saya kerja keras dan saya sempurna. Nah, kalau sudah seperti itu adalah ujub. Au ma yuqta'atu anna sifatun, atau dia itu merasa sempurna. Yang kemarin saya sebutkan, ujub itu sebetulnya 3 huruf. SOK, sok sempurna, sok pinter, sok ganteng, sok cantik, sok pejabat, sok orang penting. Nah, jadi kan kita kadang-kadang melihat kan orang itu merasa penting, sehingga dengan demikian kalau ada tokoh merasa sejajar dengan ketokohannya, sehingga tahu-tahu dia nempel kemudian minta foto bersama, kemudian di-share di grup bersama Kiai Nur Said misalkan gitu ya, misalkan seperti itu. Lah ini merasa dirinya itu sempurna, ya biasa-biasa saja melihat orang itu. Kalau sudah melihat tokoh, melihat pejabat, ngaji Sabtu kemarin kan kita kalau dengan pemerintah biasa-biasa saja kan gitu. Nah
Kalau sudah seperti itu, apa kalau orang sempurna atau merasa sempurna? Faman atau fi i'tiqadihi aw fi mas'alatin min masail furu'. Biasanya kesempurnaan itu adalah seseorang yang baik di dalam ilmu keagamaannya dan masalah-masalah fikih furu' yang menyangkut fikih-fikih yang furu', yang cabang-cabang itu dia pinter. Wah, ini yang bisa dalil tentang hukumnya meminum sirup. Sirup itu kalau terlalu manis kan juga sumber penyakit. Khamr juga sumber penyakit. Kira-kira hukumnya minum sirup apa ya? Oh, yang bisa dalil dia. Wah, itu baru dia merasa saya sempurna. Ya. Itu biasanya menyelinap di antara mereka ahli fikih. Ya. Fa'innama, ya, kalau sudah gitu atau ijabun, kalau sudah gitu dia terselinap diberikan seseorang seperti itu adalah yang merasa dia itu ujub. Karena apa? Min jihati annahu dhanna annahu ala shawab, dan dia merasa bahwa dengan pintar di dalam hukum, di dalam ilmu agama, dia merasa ujub sehingga dirinya itu sempurna. Ini ya, wa annahu dhanna annahu ala shawabin, kemudian dia merasa dirinya sempurna. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, kalau sudah merasa seperti ini, biasanya orang ujub sulit untuk dikandani, sulit untuk dinasehati, angel, sulit. Paling jawabannya satu, ya, saya itu ya begini ini, tidak usah dikandani, saya itu ya ini. Nah, padahal dia merasa sempurna, padahal tidak dalam pandangan orang. Nah, jadi dengan demikian inti dari orang ujub itu apa? Fa'ajaba biswabi illa yasihul ijabun. Dan dia seorang ujub adalah apabila itu merasa dirinya itu adalah sempurna dan penuh dengan kebaikan. Ini ya Bapak Ibu sekalian, ini bagian dari yang perlu kita hindari ya, bahwa sesungguhnya orang ujub itu adalah ingin dirinya dipuji, ingin dirinya sempurna, ingin dirinya pamer, ingin dirinya branding. Coba, maaf saya tidak mengkritik. Teman-teman kita artis itu kan kalau tidak berpakaian bagus, kalau make up-nya tidak sempurna, artinya macam-macam itu, kalau tidak penampilannya bagus, dia kan tidak merasa percaya diri. Sehingga dia itu harus ujub, harus memamerkan terhadap apa yang ada. Padahal dengan memamerkan, menambah modelnya, pakaiannya, make up, itu kan menutupi kekurangannya. Tapi dia apa? Au mayuktaqadu annahu sifatun kamal, dan dia merasa dengan penampilan seperti itu dirinya sempurna. Nah, ini adalah ujub. Nah, karena itu kan orang ujub, tadi kemarin disebutkan oleh Syekh Izzuddin, orang ujub itu dibuat dirinya sibuk, dirinya letih berpakaian, letih berpenampilan, letih bertata cara bahasa, letih macam-macam gitu ya. Nah, itu menunjukkan dia itu adalah sangat tergantung, sangat tidak atau merasa terhadap kekurangan fisiknya baru dia ujub. Jadi kalau dengan demikian orang tidak merasa gembira dengan kesalahan mereka. Padahal orang juga, gimana sih orang ini kok pulang haji, ini maaf ya, kemarin ada meme ya, orang pulang haji emasnya sampai ke pergelang, sampai ke lengan ya, sampai ke siku. Memang di Mekah sana, khususnya di Madinah itu tempat emas, orang kalau beli emas dengan macam-macam, itu pulang dipakai, kemudian di shooting. Nah, itulah kemarin. Nah, ini menunjukkan ujub. Nah, Allah sangat mencela ya
terhadap orang yang ujub. Wa qad dzammallahu tabaraka ta'ala farahahum fi kitabihi ta'ala. Di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan fataqatta'u amrahum bainahum zuburon kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jadi mereka itu artinya orang yang ujub. Ada juga para pengikut Rasul yang ujub. Di sini disebutkan fataqatta'u itu pada mereka pengikut Rasul itu menjadikan agama mereka terpecah belah. Mengapa mereka fataqatta'u ya dalam hal masalah amrahum bainahum? Karena apa? Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Asobiyah, ujub, kelompoknya, esprit de corps-nya terlalu kuat sehingga menuntut kebenaran. Ini ya Bapak sekalian ya, ini di dalam surat Al-Mu'minun ayat 53 disebutkan seperti itu. Kalau orang ujub itu secara individu, tapi kalau secara kelompok namanya adalah asobiyah. Kadang-kadang orang saling melecehkan kelompok satu dengan kelompok lain. Ini ujub, tapi kelompok. Nah ini orang yang ujub biasanya nanti akan terpecah belah karena merasakan dirinya itu yang paling baik, dirinya itu sempurna. Ini ya kira-kira ujub hanya terjadi kesempurnaan. Nah sekarang cara menangkalnya gimana? Faslun fima yunfil ijaba bil ilmi wal amali war ra'yi as-shawab. Di dalam subbab 72 menyebutkan yang dapat menangkal sikap yang membagikan ilmu dan pendapat yang benar. Nah, ini repot kalau sudah merasa benar ini kan. Kalau orang yang merasa benar biasanya satu kata pokoknya. Tidak mau diajak diskusi pokoknya. Nah, kalau sudah seperti itu ya ujung dari sebuah kemunduran kalau diri kita itu adalah orang ilmuwan, tidak mau berdiskusi. Nah, wa qala al-mu'allif pada kitab wa nabihima bi ulumiyya fit darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yunfa dalika bistihdari annal ladzi waffaqaka lil amali innama huwallahu azza wa jalla. Ini cara menangkal pertama yang paling baik, yaitu wayunfa, ditolak, ditangkal, dzalika artinya hujub, bistighdari dengan menghadirkan annal ladzi waqqa'aka lil amal, maka sesungguhnya apa yang dia amalkan itu, yang dia hadirkan dalam diri kita itu lil amali, ya amalan-amalan kita itu ala karahatin minha, kecuali hanya dari Allah. Nah ini daya tangkal pertama agar kita tidak ujub, harus kuat di dalam diri kita bahwa Allah lah yang sempurna. Jadi karena itu di dalam orang suluk salah satu makom muraqabahnya itu adalah muraqabah kamaliyatun sifat, muraqabah sifat, kesempurnaan dari Allah. Jadi orang yang suluk menempatkan dirinya hanya setitik debu yang tidak ada apa-apanya di hadapan Allah, karena Allah adalah yang maha sempurna. Ada amalannya ya untuk menunjukkan bahwa Allah itu yang sempurna. Wa anna nafsa la sun'alaha fitali. Wa anna nafsa adapun nafsu la sun'a, dia tidak punya peranan, dia tidak punya kontribusi laha di dalam amalnya itu fitalik, di dalam apa yang diamalkan. Ya ini karena Allah, kini bukan karena saya, atas seizin Allah, bukan dari saya, yang benar dari Allah. Kalau salah itu salah saya. Biasanya kan gitu, ya. Ini cara menangkal orang itu ujub. Wa annaka innama fa'altahu ala karahatin minha, maka ya,
kau akan melaksanakan itu hanya karena terpaksa. Kalau memang karena ujub. Coba ujub itu terpaksa nggak? Terpaksa make up, terpaksa berperforman, terpaksa sok menjadi orang alim, kan terpaksa. Padahal dia bukan alim betul. Ini ya. Saya lanjutkan. Wa anna minal khoto'i antan subal khair. Maka dengan demikian adalah sebuah kesalahan jika kau menisbahkan kebaikan kepada nafsu ila malam tarifu, kepada nafsu itu bodoh. Orang kalau ujub berpenampilan kemudian dirinya itu karena nafsu, ini orang bodoh. Orang yang disetir oleh nafsunya, nafsu ingin sempurna, nafsu ingin berpenampilan bagus, nafsu sok kelihatan pinter, ini ujub. Nah, padahal nafsu itu apa? Malam ta'rifu illa syarri an taqta'ahu an malahul amru kullu. Ini sifatnya dari nafsu itu di situ. Malam ta'rifu tidaklah diketahui namanya ujub, namanya nafsu illa bisarin, kecuali dia itu adalah sebuah keburukan dan dia selalu memisahkan dirinya itu dengan semua perkara, dengan pihak Tuhan, pihak Allah. Ini karena saya loh ya, bukan karena Pak Ek, karena saya bekerja keras, karena saya kaya, karena saya belajar, karena itu jadi saya pintar. Tidak boleh. Jadi katakanlah para ilmuwan dan kita semua, seseorang rajin itu membaca, menghafal, tetapi mengapa kepintaran mereka berbeda-beda kalau sudah seperti itu? Sekolahnya sama, mata kuliah yang diambil sama, tapi kemampuan menghandle dan kemampuan mengetahui ilmu itu kok berbeda antar orang. Itu apa? Karena sadarilah bahwa ilmu itu bukan diperoleh karena belajarnya. Belajar itu hanya wasilah. Orang kaya, orang kerja itu wasilah. Tapi orang kerja yang kaya, orang belajar yang pintar, itu adalah min fadlillah. Itu semua dari fadilahnya Allah. Karena kalau enggak nanti orang kaya semua, orang pintar semua. Padahal tidak seperti itu. Artinya itu karena kehendak Allah. Wa annahu ni'ama kullaha minhu, karena sesungguhnya nikmat anugerah itu tiada lain dari minha, dari Allah Subhanahu wa taala, milik Allah. Jadi jangan merasa kita itu sempurna karena diri kita. Itu semua dari Allah. Dan bahkan hindari kita itu merasa sempurna. Oke, para salikin, mari kita lanjutkan ya. Jadi ujub itu buah dari nafsu. Kesimpulannya ini, ujub adalah buah dari nafsu. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab fa idza la khatta dzalika wa dawatta alaihi irtafa'a ankal ujub. Fa'idha la khotta, jika kau memperhatikan secara terus menurun, mudawamah alaihi, dari melakukan itu, artinya kalau kita tidak ada hal yang penting kecuali Allah, yang jalan yang menjalankan Allah, yang berbicara yang membicarakan Allah, yang kita ma'iyah, ya af'al kita selain Allah, maka dengan demikian kalau orang sudah bisa seperti ini, dan ini melengkapi dari muraqabahnya orang suluk, namanya muraqabah af'al dan ma'iyah. Muraqabah itu mendekatkan diri pada Allah, ada tiga: satu af'al, dua sifat, tiga ma'iyah. Nah, ini bahasa lain dari kitab ini. Maka dengan demikian irtafa'a ankal ujub, maka sikap ujub itu akan hilang dari. Jadi kalau kita begini karena Allah, begitu karena Allah, punya karena Allah, maju karena Allah,
pintar karena Allah, kaya karena Allah, berarti itu milik Allah dan kita hanya titipan, bukan itu milik kita. Padahal kekayaan dunia itu menurut Syekh Tajuddin Ibn Athaillah hanyalah sebaiknya hanya diepek-epek di telapak saja. Ya itu ya. Jadi kalau kita sudah bisa menyerahkan diri pada Allah, maka irtafa'an ujub, kita akan apa? Ujub itu akan hilang. Fa'in ghafalta an dzalika fa'adat ilal ijab. Kalau ghafalta, kalau kita itu lalai, wah ini hebat ya saya itu. Ini karena saya. Oh orang itu hebat ya, keluarganya hebat ya. Nah, itu kalau sudah dipuji biasanya orang itu akan terlena, terpeleset. Dan ini adalah orang lalai. Jadi kalau orang lalai, fa'adat ilal ijab, maka kembali kepada ujub lagi. Jadi perlu ada namanya dzikir lil qalbin yang makomnya itu muraqabah, cara kita mendekatkan diri pada Allah, fil akmal, ya, sifat kita mengakui kesempurnaan Allah, kamaliyatun sifat Allah, dan yang ketiga ma'iyah, semua itu karena Allah. Ya, wanasiatu min fanasiyat min nazarul albab, maka dengan demikian orang seperti itu juga akan melupakan anugerah Allah. Fa'awid ya bidawa, maka kembalilah, kita dikasih dawa, dikasih obat. Fa'awid ha bidawa, maka kembalilah pada obat. Obat yang paling sempurna itu dalam menangkal udap adalah tadi, semua kembali lil amali innama huwa azza wa jalla. Innama, karena sesungguhnya semua yang kita amalkan itu bisa ini bisa itu karena Allah Ta'ala. Ini tangkal yang paling sempurna ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, orang ujub itu bukan pasti ya, Masya Allah, minta maaf. Orang ujub itu diikuti oleh 3. 1, menutup terhadap kebenaran. Coba orang ujub sama kita kasih saran, dia nggak mau. Kamu itu siapa? Kamu itu siapa? Kira-kira kan gitu kan? Loh, kamu itu orang biasa kok nuturi saya. Nah, itu orang ujub. Jadi dari ujub itu adalah menutup kebenaran. 2, orang ujub itu adalah dihinggapi penyakit tidak percaya diri. Biasa, kalau tidak percaya diri besok harus gini, harus penampilan gini, penampilan gitu, untuk menutupi kekurangan sehingga tidak percaya diri. Oke. Yang ketiga, orang ujub itu adalah astagfirullahaladzim, jangan sampai ya kita semua melecehkan orang. Benar nggak Ibu? Jadi kalau orang ujub itu suka melecehkan, merendahkan martabat orang, padahal itu tidak boleh. Nah ini karena itu harus kita hindari sikap ujub kita itu. Sikap yang merasa yang paling ya, ujub. Kita itu merasa bangga terhadap diri kita. Dan orang ujub itu sesungguhnya adalah, dia penyakitnya adalah pada tahap nafsu yang paling jelek, yaitu nafsu lawamah, nafsu yang amarah bisu. Nah yang selanjutnya ya, yang keempat, ini baru kita bicarakan. Yang keempat, orang ujub itu tidak merasa dirinya itu tidak pernah salah. Nah, ini yang keempat. Ini orang ujub. Nah karena itu disebutkan di dalam Qiyat yang ke-73, faslun fima yunfil ijaba birra'yil khata'. Jadi yang dapat menangkal sikap membanggakan pendapat yang salah. Kadang kalau sudah salah ngotot. Ini kan banyak kan, asbun asal bunyi ya. Asmong asal ngomong saja. Yang penting ngomong, ngoceh saja. Benar tidaknya nomor 2. Ini biasanya teorinya kan gitu. Nah, laisa khata'u nikmatan hatta yaqa'al ijabu biha.
kesalahan bukanlah anugerah hingga ia banggakan. Jadi kesalahan itu manusiawi. Jadi, tapi jangan juga sebaliknya. Saya manusia tempatnya salah lagi juga nggak boleh. Itu ujub juga dengan kesalahannya itu. Dikandani bolak-balik, dibilangi berkali-kali, kok nggak? Ya inilah saya tuh ini, nah, ada salah, tapi bangga. Ini kan banyak loh ya. Orang salah bangga, melanggar lalu lintas bangga, malah marahin polisi kan banyak. Ya Allah ya Rabbi. Wa innama ya baliyatun min azza wa jalla. Pada sesungguhnya namanya ujub itu juga namanya salah itu juga dari Allah. Ya tawabahu muqti annahu nikmatun min ta'ala fayakjuba biha. Maka dengan demikian kalau orang yang salah itu, salah itu memang tempat manusia, tapi dilarang membanggakan kesalahan. Fayak jabu biha, maka si pelaku biasanya membanggakan dengan kesalahannya. Coba orang kalau ujub salah, pamer, dikandani, dibilangin, dia malah mengatakan ya saya ini ya begini ini, suka ya begini, nggak suka ya karena begini. Padahal salah tapi bangga. Nah itu orang ujub. Nah dengan demikian orang yang salah harus mengakui kesalahan karena manusia itu tidak ada sempurna. Jadi wa tariqatun fin nafsil ijabi bihi ayya'lama anna min jumlati bani Adam. Maka dengan demikian namanya salah itu adalah dimiliki oleh semua anaknya Adam, dan dia itu anak Adam, Bani Adam itu adalah salah satu yang biasanya yang salah itu biasanya antara yang furu' dan usul itu dicampur aduk. Orang kadang-kala yang furu', yang wasilah diutamakan tapi makosidnya lupa. Yang akhirat diutamakan, pada dunia wasilah menuju akhirat dihilangkan. Ini adalah bagian dari orang yang salah, dan orang salah itu biasanya ujub yang tidak mau dinasihati ya. Biasanya orang seperti ini membanggakan diri dengan kesalahan yang mereka duga sebagai kebenaran, padahal salah. Dia seorang adalah manusia biasa sebagaimana ada anak Adam lain. Kalau salah aku ya aja deh salah. Kalau lepat, kalau salah mohon maaf, mau dibimbing cukup. Jangan merasa nutupi kesalahan, nanti nutupi lagi besok lagi. Ya. Nah dengan demikian para salikin rahimahullah, apa yang terjadi pada anak Adam bisa terjadi padanya ya. Wa huwa basarun misluhum wa yajuzu alaihi ma jaza alaihim. Jadi kesalahan itu juga bisa menimpa pada semua orang. Tetapi jangan orang yang salah ujub dengan kesalahan yang dibanggakan berarti ujub. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ngaji kita pada pagi hari ini kita alhamdulillah ada berapa ya? 3 kiat hari ini ya. Saya ulang, orang ujub hanya merasa sempurna. Karena itu jangan merasa sempurna. Yang kedua, orang ujub hanya bisa tertangkal kalau orang itu dikembalikan segala sesuatunya kepada Allah. Oke. Yang ketiga, kalau itu semua jangan bangga dengan kesalahannya, akui kesalahannya. Karena membanggakan kesalahannya itu sesungguhnya ujub, dan ujub itu adalah bagian dari sifat mazmumah yang karena semuanya itu diakibatkan dari kekotoran hati nuraninya. Dia tidak pernah melakukan tazkiyatun nafs wa tasfiyatul qalbi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Semoga ngaji kita pada pagi hari ini mendapatkan ridho dan munah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.